Pernah ngerasa nggak sih? Anda udah semangat mendayung ke satu arah, tapi kok kayaknya seluruh perusahaan malah bergerak ke arah yang lain. Tenang, Anda nggak sendirian. Hari ini kita bakal bongkar tantangan paling mendasar di setiap organisasi, menyatukan ambisi. Yuk kita mulai? Coba kita mulai dengan pertanyaan simpel ini. Daftar kerjaan Anda hari ini beneran nyambung nggak sih sama visi besar perusahaan? Atau jangan-jangan rasanya kayak dua dunia yang beda banget? Nah, ini pertanyaan penting loh, karena jawabannya nentuin segalanya. Mulai dari semangat kerja sampai hasil akhirnya. Nah, disinilah biasanya perbedaannya kelihatan. Anda kan fokusnya mungkin buat ngejar promosi, belajar skill baru, atau ya dapetin gaji yang lebih oke. Di sisi lain, perusahaan mikirinnya soal profit, ngalahin kompetitor, dan efisiensi. Ini bukan berarti ada yang salah atau benar ya, ini emang realita bisnis aja. Konflik ini itu bukan tanda ada masalah loh. Justru ini adalah bagian yang sangat wajar dari setiap organisasi. Kuncinya adalah gimana cara kita ngelolanya. Yuk, kita bedah gimana caranya perusahaan-perusahaan hebat bisa menjembatani kesenjangan ini. Disinilah konsep keren yang namanya goal congruence atau keselarasan tujuan itu masuk. Ini tuh kondisi ideal di mana pas Anda ngejar kepentingan pribadi, secara otomatis Anda juga ikut majuin perusahaan. Anggap aja kayak sistem di mana Anda kerja keras biar dapat bonus gede, dan di saat yang sama, kerja keras Anda itu ngebantu perusahaan capai target penjualan. Sama-sama untung kan? Intinya tuh gini, ini bukan soal maksa karyawan buat peduli sama tujuan perusahaan. Tapi ini tentang gimana caranya ngerancang sebuah sistem di mana apa yang paling baik buat karyawan secara otomatis jadi yang paling baik juga buat perusahaan. Kalau dua kepentingan ini udah sejalan, wah hal-hal luar biasa bisa terjadi. Terus gimana caranya perusahaan bisa mencapai keselarasan ini? Jawabannya ternyata nggak dimulai dari aturan resmi atau buku panduan, tapi dari kekuatan-kekuatan tak terlihat yang ngebentuk perilaku kita setiap hari. Aturan-aturan tak tertulis. Oke, pertama kita lihat dari luar dulu. Nggak ada perusahaan yang hidup di ruang hampa kan? Etos kerja yang ada di masyarakat, misalnya penekanan pada loyalitas, semangat tahan banting atau rasa bangga pada hasil kerja, itu semua bakal meresap ke dalam tempat kerja. Inilah fondasi dasarnya. Sekarang kita ngintip ke dalam. Kultur perusahaan atau vibe-nya itu kekuatannya luar biasa besar. Ini bukan soal apa yang tertulis di buku panduan karyawan, ini soal apa yang terjadi pas obrolan santai di dekat dispenser. Cara para pemimpin bertindak dan cara kita berinteraksi satu sama lain itu seringkali jauh lebih kuat daripada aturan resmi manapun. Oke, dari yang nggak kelihatan, sekarang kita pindah ke yang sangat kelihatan. Selain kultur, tentu ada sistem formal. Cetak biru resmi yang dirancang buat memandu perilaku dan mastiin semua orang tetap di jalur yang benar. Anggap aja ini kayak kotak peralatannya organisasi. Isinya macam-macam, mulai dari yang simpel kayak satpam dan password, sampai yang rumit kayak manual prosedur yang super detail dan sistem pengecekan internal buat mastiin semuanya akurat. Inilah kerangka yang bikin mesin perusahaan tetap berjalan mulus. Semua sistem formal ini tuh nggak statis ya. Mereka beroperasi dalam sebuah siklus berkelanjutan yang ngebantu perusahaan buat terus beradaptasi dan menyesuaikan diri. Coba kita lihat gimana siklus ini bekerja. Gini cara kerjanya. Pertama, perusahaan nentuin tujuan. Terus, tujuan itu diterjemahin jadi anggaran yang konkret. Selanjutnya, kinerja diukur dan dibandingin sama anggaran tadi. Terakhir, hasilnya dianalisis, lalu siklusnya diulang lagi. Proses yang terus berputar inilah yang ngebuat strategi perusahaan tetap hidup dan relevan. Bukan cuma jadi dokumen yang berdebu di rak. Nah, yang terakhir kita bahas alat yang mungkin paling kuat dari semuanya. Struktur organisasi. Cara sebuah perusahaan ditata itu bisa jadi penentu berhasil atau gagalnya penyelarasan tujuan. Yuk kita lihat beberapa model utamanya. Pertama, ada struktur fungsional. Ini yang paling klasik lah. Coba bayangin perusahaan di mana semua tim marketing ada di satu departemen, semua engineer di departemen lain, dan seterusnya. Ini pendekatan yang udah teruji waktu. Kelebihannya, efisiensi yang luar biasa. Para ahli bisa saling kerjasama dan pengawasan jadi gampang. Minusnya, munculnya silo. Tiap departemen bisa jadi terlalu fokus sama tujuannya sendiri, yang akhirnya bikin koordinasi antar departemen jadi pusing. Nah, buat mecah silo tadi, beberapa perusahaan beralih ke struktur unit bisnis. Bayangin aja, tiap unit, misalnya divisi laptop atau divisi ponsel, itu kayak perusahaan mini di dalam perusahaan besar. Masing-masing punya tim marketing, produksi, dan keuangannya sendiri.
Model ini bagus banget buat ngelatih calon-calon manajer dan bikin keputusan jadi lebih cepat. Tapi ada resikonya juga, duplikasi kerjaan, misalnya berapa banyak tim marketing yang beneran kita butuhin. Dan bisa muncul persaingan gak sehat antar unit. Lalu ada structure matrix, sebuah upaya ambisius buat ngambil yang terbaik dari dua dunia tadi. Di sini, seorang karyawan bisa punya dua bos. Kedengarannya rumit? Ya, memang bisa jadi begitu. Jadi, misalnya seorang insinyur bisa lapor ke manajer teknisnya buat urusan teknis. Tapi di saat yang sama juga lapor ke manajer produk buat urusan proyek. Struktur ini fleksibel banget buat proyek yang kompleks, tapi butuh komunikasi tingkat dewa biar bisa berjalan lancar. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Kalau harus milih, apa sih yang sebenarnya menjalani keputusan di organisasi Anda? Kultur atau struktur? Aturan tak tertulis atau cetak biru yang resmi? Jawaban dari pertanyaan itu bisa ngasih tahu banyak hal tentang cara kerja tempat Anda yang sesungguhnya.